Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Andre. Di video kali ini saya akan kembali berbagi tips ya, ataupun ilmu ya, atau juga share pengalaman saya bagaimana saya melalui anxiety. Nah, saya jarang ya buat video ya teman-teman, dikarenakan saya sibuk. Jadi saya hampir nggak ada waktu untuk buat video. Dan sekarang saya punya waktu bikin video, dan mudah-mudahan video kali ini bisa membantu ya, atau juga bisa bermanfaat buat teman-teman. Nah, jadi teman-teman mungkin pernah bertanya-tanya, apakah bisa kita benar-benar sembuh sepenuhnya dari anxiety dan kembali lagi menjalani kehidupan kita yang dulu? Dan seandainya pun kita sembuh dari anxiety, apakah mungkin bisa kumat lagi? Nah, itu mungkin pertanyaan dari teman-teman. Nah, terus terang ya teman-teman, saya secara pribadi ya, sebenarnya saya masih menjalani namanya proses pemulihan ya, secara alami. Tapi saya yakin dalam waktu dekat saya akan mengalami namanya pemulihan yang sempurna. Nah, jadi saya akan jelasin ya teman-teman, dan mohon videonya disimak ya. Jadi dulu waktu saya masih parah ya, saya ingat saya itu takut keluar rumah ya. Jangankan keluar rumah, ke pekarangan rumah aja itu saya bisa takut loh, saya bisa kena panik, bayangin aja. Jadi setiap saya ke kamar mandi, saya mandi ya, saya butuh ditemenin. Bahkan saya nggak pernah kunci pintu kamar mandi di saat saya mandi. Itu karena saya takut terkena serangan panik. Jadi sampai separah itu, bayangin. Nah, jadi waktu itu saya berobat ke psikiater sekitar kurang lebih 2 tahun ya teman-teman. Dan saya itu konsumsi obat ya, obat seperti antidepresan atau juga sejenis obat penenang ya. Jadi pada saat itu, jujur teman-teman, waktu saya ke psikiater, saya itu makan obat setiap hari begitu banyak ya, dengan dosis yang berbeda-beda. Nah, memang ada peningkatan pada saat itu ya. Tapi saya tidak bisa terlepas dari obat ya. Itu merubah mindset saya waktu itu. Jadi waktu saya keluar rumah, setiap saya tidak membawa obat, saya nggak bisa tenang. Jadi saya berpikir saya harus membawa obat kemanapun saya pergi. Itu bisa membantu saya nyaman. Itulah pada saat itu. Jadi saya ketergantungan dengan obat-obatannya. Jadi saya merasa itu terus menerus ya. Saya berpikir obat penolong saya, sementara obat membuat saya semakin lemot ya untuk berpikir. Konsentrasi saya semakin sulit karena obat itu membuat kita seperti flat ya, membuat kita seperti tidak bisa berpikir. Nah, dan kalau dibilang perkembangan signifikan pada saat saya berobat itu ya nggak banyak ya teman-teman. Jadi ini yang saya perlu sebutkan ya teman-teman, obat itu hanya membantu untuk kita sembuh, tapi bukan menyembuhkan. Jadi di sini kita jangan salah ya teman-teman. Kita harus bisa bijak dalam melihatnya di sini. Dan akhirnya pun saya memutuskan untuk stop ya pengobatan ke psikiater. Nah, tapi waktu itu saya stop itu dengan bimbingan dokter ya, menurunkan dosis obat secara perlahan ya. Yang tadinya memang dokter tidak masih menyarankan saya untuk pengobatan berlanjut. Nah, tapi saya berpikir ini tidak bisa berlama-lama gitu loh. Saya nggak bisa makan obat lama-lama. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk pulih secara alami. Nah, disinilah pertempuran yang sebenarnya teman-teman, dimana kita berjuang secara alami tanpa obat-obat apapun ya. Karena dulu saya udah banyak menjalani pengobatan ya teman-teman, termasuk hipno ya, tapi tidak ada yang benar-benar bisa membantu saya sepenuhnya. Dan akhirnya pun saya berpikir sebenarnya untuk sembuh
dari anxiety. Itu kembali ke diri kita ya teman-teman. Itu semua ada pada diri kita sendiri. Jadi bukan pada orang lain dan bukan juga pada obat-obatan. Jadi pada saat itu waktu saya masih parah ya, saya sulit beraktivitas. Bahkan pekerjaan saya itu di video sebelumnya kan saya udah jelasin ya bagaimana pekerjaan saya itu berantakan. Bahkan saya sampai tidak bekerja. Saya hanya di rumah tiap hari, di rumah dan bahkan ya saya hampir tidak lihat lagi namanya dunia luar pada saat itu. Jadi saya mengurung diri dan membuat aneh ya, buat orang-orang sekitar saya itu aneh rasanya melihat saya gitu loh. Dimana saya kok bisa ya sampai seperti ini gitu. Nah, dan akhirnya saya banyak baca-baca buku ya, baca-baca buku yang waktu itu saya nggak sengaja lihat sebuah blog ya, ada blog itu yang itu orang Malaysia ya. Jadi waktu itu saya pernah ngubungin dia via email ya, bagaimana saya minta tolong sama dia udah sembuh dari anxiety ya waktu itu. Nah itulah awal saya mulai bangkit ya teman-teman. Waktu dia itu kasih dia kasih saya buku gitu loh, ada beberapa bahan bacaan ya. Selain itu juga saya banyak baca buku-buku lain ya yang bisa membantu saya, yang bermanfaat ya teman-teman, yang positif artinya ya teman-teman. Nah, dan saya pun belajar, saya merenung ya, saya banyak belajar dan saya banyak melakukan perubahan ya pada saat itu, perubahan mindset saya yang akhirnya saya bisa berjuang menjalani kesembuhan. Jadi begini teman-teman ya, waktu itu saya udah pernah merasa sembuh ya dari anxiety, dimana saya udah lupa dengan anxiety. Itu pernah ya teman-teman, yang akhirnya membuat saya itu udah merasa lepas pada saat itu. Kemanapun saya lepas rasanya. Tiba di satu titik itu saya pernah mengalami namanya kumat kembali ya, saya bisa drop kembali. Di situ saya sempat berpikir, kok bisa ya kumat lagi ya? Berarti sia-sia dong apa yang saya lakukan selama ini. Sia-sia dong apa yang saya baca selama ini. Itu semua sia-sia. Itu sempat saya berpikir. Ya, saya frustasi, saya putus asa. Tapi gak lama kemudian ya, saya langsung merenung ya. Saya banyak belajar lagi ya bagaimana tentang anxiety ya. Nah pada saat itu, dan akhirnya saya bangkit lagi, saya jalani lagi hidup saya yang tadinya sempat saya drop kembali, saya takut, saya jalani lagi ya. Dan setelah itu nggak lama kemudian saya merasa lepas lagi ya teman-teman. Nah jadi di situ saya berpikir, oh iya ya, kok saya lebih ringan ya dari yang sebelumnya, yang tadinya saya udah sempat merasa sembuh, saya lebih ringan lagi rasanya. Ketika saya kumat saya bisa lalui, saya tidak langsung putus asa, itu saya lebih ringan lagi rasanya. Jadi situ saya berpikir ya, ketika kita sembuh, kemungkinan besar kita akan mengalami namanya kumat. Nah, tapi setelah kita mengalami namanya kumat lagi ya, disinilah ujian yang sebenarnya ya teman-teman, ujian yang sesungguhnya. Jadi ini saya kasih contoh ya teman-teman. Misalnya saat di sekolah kan tempat untuk belajar ya. Nah, dan selama kita belajar, ada kalanya kita dihadapkan sebuah ujian ya, dimana ujian ini fungsinya untuk tes kemampuan kita, bagaimana kita selama belajar. Nah, disinilah kunci kita benar-benar lulus apa enggak. Sama halnya dengan anxiety ya teman-teman. Ketika kita udah sembuh dan kumat lagi, kita jangan berpikir, maksud saya begini ya, kita harus mempersiapkan diri untuk kumat ya di saat kita sembuh. Jadi jangan berpikir anxiety tidak bakal kembali lagi. Itu sangat mungkin bisa kumat lagi ya.
Jadi kita harus mempersiapkan diri, ini mungkin untuk kumat lagi, supaya kita tidak kaget ya teman-teman. Kaget di saat kita udah sembuh, merasa lepas, tiba-tiba kumat, dan terus kita drop ya. Jadi kita nggak kaget lagi. Nah, jadi di saat anxiety kumat lagi, kita bisa tenang menghadapinya. Kita harus berpikir ini hanya sementara. Ini anggap ujian, ya, ujian untuk mental kita. Yakinlah teman-teman, di saat teman-teman kumat setelah sembuh, kuncinya itu teman-teman bagaimana menanggapi anxiety itu sendiri. Nah, kalau teman-teman memandang anxiety itu positif di saat teman-teman bisa kumat lagi, dan teman-teman melaluinya seperti biasa, ya, dan bisa dan meneruskan aktivitas teman-teman, dan nggak membiarkan anxiety menghentikan aktivitas teman-teman, itu anxiety akan pergi. Itu hanya sebentar. Teman-teman harus berpikir seperti itu. Yakinlah teman-teman, ketika teman-teman bisa melaluinya saat kumat, itu nggak lama. Disitulah kita mencapai kesembuhan yang seutuhnya ya teman-teman, lepas dari anxiety. Jadi harus ada ujiannya dulu ya. Di saat sembuh harus ada ujiannya dulu. Ujian itulah kumat ya. Jadi sama dengan saya pribadi, waktu itu saya sempat kaget drop ya. Itu ada beberapa hari, tapi saya langsung bangkit. Kemarin saya udah bisa sembuh, kok bisa kumat lagi? Saya harus bisa sembuh lagi, jalani lagi gitu. Nah, akhirnya pun saya lepas dari anxiety. Nah, itu maksud saya teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa dipahami ya. Nah, setelah kita sembuh seutuhnya dari anxiety, terkadang kita lupa rasanya ya bagaimana kesembuhan, karena kita udah terbiasa fokus dengan anxiety ya. Tapi yakinlah teman-teman bisa sembuh seutuhnya seperti dulu ya. Sembuh dari anxiety di mana kita lupa dengan kecemasan itu sendiri ya. Di mana kita lupa dengan perasaan-perasaan cemas yang kita alami sepanjang hari, dan kita bisa beraktivitas bebas tanpa fokus dengan kecemasan. Itulah kesembuhan yang sepenuhnya. Untuk tips dan cara-cara yang perlu dilakukan itu saya sudah jelaskan ya di video saya yang lain ya teman-teman. Nah, tapi yang perlu saya tekankan di sini ya teman-teman, jangan terjebak ya. Di saat kita udah sembuh itu jangan terjebak ya. Kita harus berpikir anxiety mungkin untuk muncul lagi. Nah, tapi setelah muncul lagi kita bisa maksudnya mindset kita di situ udah harus berbeda ya teman-teman. Jadi jangan saat seperti pertama kali kita terkena anxiety ya, yang membuat kita langsung kalut, panik, takut. Jangan. Jadi jangan terjebak lagi dengan anxiety di saat kumat lagi. Itu maksud saya teman-teman. Nah, buat teman-teman juga yang belum sembuh ya teman-teman, yang mungkin sangat tersiksa ya, tertekan ya secara mental ya, ayolah teman-teman. Artinya begini ya teman-teman, mohonlah disimak video saya yang lain ya, dimana video itu saya udah mengatakan kunci untuk sembuh dari anxiety sebenarnya dengan menerimanya ya teman-teman, bukan melawan anxiety itu sendiri ya. Bedanya dulu sama sekarang ya, saya itu dulu susah untuk beraktivitas, tapi sekarang saya bisa beraktivitas. Bisa beraktivitas sebagaimana orang normal beraktivitas ya. Jadi kita harus mengalihkan fokus kita itu ke dunia luar ya. Bagaimana orang lain, mereka itu fokus ke dunia luar ya. Beda dengan orang anxiety, fokus ke perasaan kita sendiri, fokus kepada kecemasan kita sendiri, bagaimana yang kita rasakan ya. Jadi cobalah fokus. Memang sulit ya untuk fokus itu, mengalihkan fokus ke dunia luar itu sangat sulit ya. Kita akan terbiasa fokus ke dalam diri kita sendiri. Tapi mulai pelan-pelan ya teman-teman,
mulai latihan. Mungkin pertama kali teman-teman merubah pola pikir teman-teman itu sangat sulit. Merubah pola pikir tidak bisa secara paksa, ya. Jadi itu secara perlahan, ya. Itu secara alami, perlahan. Yang penting kita bisa melatihnya terus menerus, ya. Hari pertama kita gagal, coba lagi, gagal, coba lagi, gagal, coba lagi. Itu kita akan terbiasa merubah pola pikir kita, ya. Jadi yang tadinya teman-teman hanya di rumah, kita biasakan, kita harus berpikir, harus berani keluar rumah. Tidak akan ada yang terjadi. Itu teman-teman harus yakin. Seburuk apapun yang teman-teman rasakan, teman-teman harus keluar rumah. Setakut apapun yang dirasakan teman-teman, ya, mungkin teman-teman merasa dunia luar itu sangat mengerikan sekali, ya. Jadi maunya hanya di rumah. Teman-teman harus nekat gitu loh. Kalau nggak begitu kita nggak sembuh. Nekat harus yakinkan, oke, apapun yang terjadi, terjadilah. Kita harus lepas. Jadi untuk pertama kali ini terasa berat ya teman-teman. Untuk pertama kali, ya khusus buat teman-teman yang nggak pernah keluar rumah, untuk pertama kalinya kita keluar rumah, ini terasa sangat berat sekali, ya. Karena kita udah berpikir kemana-mana, otak kita udah bercabang kemana-mana. Nah, jadi cobalah, ya, coba berpikir seperti ini. Oke, saya akan lakukan, saya akan nekat. Saya yakin saya tidak akan apa-apa. Ini hanya retakan, ya. Dan saya akan sembuh. Jadi itu yang harus teman-teman tanamkan, ya. Kalau teman-teman ingin sembuh, teman-teman harus merasakan, ya, rasa panik, cemas, ya, karena keluar rumah. Itu teman-teman harus rasakan. Teman-teman harus beraktivitas kembali. Kita harus paksa diri kita. Rasanya sangat tidak enak, tidak nyaman, takut. Saya ngerti, ya teman-teman, saya sangat mengerti di situ bagaimana rasa takut yang dialami teman-teman. Tapi lawanlah ketakutan itu dengan keluar rumah, dengan melakukan apa yang teman-teman paling takuti. Selama kita menghindari rasa takut, teman-teman, saya udah pernah bilang, ya, rasa takut itu akan mengejar kita. Satu-satunya untuk menghilangkan rasa takut itu dengan merangkul rasa takut itu, ya, bukan kabur, bukan lari. Nah, itulah yang saya maksud teman-teman. Jadi jangan berpikir, udah besok deh saya coba keluar rumah. Tiba hari esok, besok deh, tunggu saya agak baikan. Itu selamanya kita nggak akan baikan, teman-teman. Besok, akhirnya kita malas, kita hanya mengurung diri di rumah. Itu biasanya pemikiran orang anxiety. Nah, jadi kuncinya di sini ya teman-teman, ya. Kuncinya bukan sama obat, bukan sama orang lain. Orang lain hanya membantu. Obat hanya membantu untuk kita sembuh. Tapi sepenuhnya kesembuhan itu ada di tangan kita sendiri ya teman-teman, bukan pada orang lain. Jadi teman-teman harus merubah pola pikir itu. Jangan dipaksa ya teman-teman, artinya perlahan, ya. Karena itu tidak bisa dipaksa. Itu kan sangat menyiksa, ya. Kita harus menyerah dengan rasa takut kita. Kita menyerahkan diri, ya, dengan kita melakukan aktivitas kita. Itu yang paling penting ya teman-teman. Nah, jadi itu ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami apa yang saya katakan, ya. Dan kalau teman-teman sudah sembuh sepenuhnya dari anxiety, disinilah kita mulai merubah, ya, pola hidup kita, ya. Yang tadinya mungkin sebelum kita sakit, ya, kita banyak stres di dunia pekerjaan, kita sibuk bekerja kerja tiap hari, pagi sampai malam, ya, sampai lembur, ya. Itu kita rubah polanya. Jadi kita harus menyiapkan waktu untuk diri kita sendiri ataupun untuk keluarga, ya. Nah, sama seperti saya yang tadinya saya hanya kerja hampir 24 jam teman-teman, ya, yang membuat saya tertekan, ya. Sekarang saya mengurangi jam kerja saya, ya. Saya tidak mau lagi stres hanya gara-gara itu. Jadi saya jalani kehidupan saya seperti normal, ya. Bagaimana orang lain lakukan, maksud saya. Dan saya mulai mengatur, menyeimbangkan waktu saya, ya, waktu kerja saya, waktu untuk keluarga, diri sendiri. Kita harus bisa menyeimbangkan itu semua. Waktu istirahat. Jadi saya tidak mau lagi bekerja itu habis-habisan.
bukan berarti malas-malasan. Tetap bekerja tapi pada porsinya, karena kita kemampuan kita itu ada batasnya. Sedangkan mesin sekalipun itu mempunyai batas ya teman-teman. Mesin nggak mungkin hidup terus menerus, itu akan panas dan terbakar ya. Sama halnya dengan kita nggak bisa kerja terus menerus. Artinya kita harus pinter ya, kita harus bijak mengatur waktu kita dan merubah hidup kita. Dan satu lagi ya teman-teman ya, kita harus bisa mengelola stres kita, dan kita rutin olahraga, jaga pola makan, itu yang paling penting. Nah, di situ kita akan mendapatkan kedamaian yang seutuhnya. Nah, jadi begitu ya teman-teman ya. Sebenarnya video yang saya bagikan, video-video saya juga yang lain yang saya bagikan itu bukan sebuah teknik untuk mengusir anxiety, tapi melainkan ya penjelasan. Di sini saya menjelaskan bagaimana kita bisa keluar dari anxiety. Yang melakukan itu teman-teman sendiri. Saya hanya membantu untuk membagi ilmu ya, untuk menjelaskan bagaimana kita bertindak terhadap anxiety. Itu kuncinya ya teman-teman. Nah, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya teman-teman. Mohon yang nggak ngerti bisa di komen ya, dan mohon maklum ya teman-teman karena saya tidak pintar menjelaskan. Mungkin teman-teman masih bingung ya dengan penjelasan saya karena saya tidak terbiasa berbicara depan kamera. Tapi ya bisa ditulis di kolom komentar ya buat yang nggak ngerti, dan juga share ya teman-teman ke teman-teman kita yang lain yang mungkin membutuhkan ya, kalau teman-teman juga berasa bermanfaat buat diri sendiri. Nah, jadi sekian video saya, terima kasih.